Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1373. Transformasi inti ilahi menjadi jiwa suci berarti telah mencapai tingkat penguasa Dao dalam hal pemurnian jiwa. Sementara itu, jika jiwa suci hendak bertransformasi menjadi roh abadi, proses ini juga dikenal sebagai transformasi abadi. Setetes cairan roh kekacauan membuat Dao Zun reinkarnasi, yang semula berada di puncak tingkat penguasa Dao sejati, berhasil melangkah ke alam setengah langkah manusia abadi. 70% basis kultivasi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi esensi abadi, dan bahkan 80% dari sumber jiwa sucinya telah mengalami transformasi abadi. Dengan demikian, ini juga berarti bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi sebenarnya sudah tidak jauh lagi dari alam manusia abadi yang sesungguhnya. Namun, basis kultivasi dahsyat yang menjadi andalannya seolah tak berdaya di hadapan pedang pemenggal dewa. Tubuh fisiknya yang kuat hancur lebur oleh satu tebasan, seluruh basis kultivasinya musnah, hanya menyisakan sumber jiwa suci yang 80%-nya telah mengalami transformasi abadi. Dengan tekad nekat dan keyakinan terakhir, ia menerobos masuk ke dalam istana lumpur di pusat kesadaran Luoxiu. Mengandalkan lautan kesadaran gaib berkat teknik roh abadi Taisang, Luoxiu pada dasarnya tidak takut pada serangan jiwa apapun. Akan tetapi, ia justru tidak berniat menyembunyikan lautan kesadarannya. Keinginan penguasa Dao sejati reinkarnasi untuk merebut tubuhnya malah sesuai dengan harapannya. Kekuatan jiwa tingkat penguasa Dao sejati akhir. Jiwa suci Luoxiu belum mengalami transformasi abadi, sehingga dari segi tingkatan kekuatan jiwa, ia jauh di bawah penguasa Dao sejati reinkarnasi yang telah mencapai 80% transformasi abadi. Namun, ia memiliki pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa, dua senjata abadi tiada tanding. Pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa secara bersamaan menghilang dari tangannya, berubah menjadi dua pancaran cahaya yang masuk ke dalam tubuh Luoxiu, lalu muncul kembali di dalam istana lumpur. Matilah kau, jiwa suci penguasa Dao sejati reinkarnasi menerjang ke arah jiwa suci Luoxiu. Meskipun telah kehilangan tubuh fisiknya, jika ia berhasil merebut tubuh Luoxiu, maka semua yang semula milik Luoxiu akan menjadi miliknya. Reinkarnasi, apakah kau masih belum bisa melihat kenyataannya? Sebuah suara bernada mengejek terdengar. Sesaat kemudian, penguasa Dao sejati reinkarnasi melihat seberkas cahaya pedang berwarna darah yang menebas ke arahnya. Pedang pemenggal dewa. Tidak, penguasa Dao sejati reinkarnasi sangat terkejut. Ia tidak menyangka pedang ini bisa muncul di dalam lautan kesadaran, dan yang lebih menakutkan, pedang ganas tiada taraf ini ternyata juga memiliki kemampuan serangan jiwa. Wus, hanya dengan satu tebasan, sumber jiwa suci penguasa Dao sejati reinkarnasi hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, laksana kembang api yang mekar di langit malam. Semua sudah berakhir, Luoxiu berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan lambaian tangannya, besi penekan dewa berubah menjadi pilar dewa raksasa yang menopang langit dan runtuh dengan dahsyat. Pedang pemenggal dewa terus ditebaskan berulang kali, menekan dan memusnahkan seluruh kehendak milik penguasa Dao sejati reinkarnasi yang ada di dalam setiap kepingan jiwa. Kepingan-kepingan jiwa tak bertuan itu tampak seperti bintang-bintang berkelip yang menghiasi ruang lautan kesadaran yang gelap. Jiwa suci Luoxiu membuka mulutnya dan mengisap, seketika seluruh kepingan di langit berhamburan ke arahnya. Sesaat berikutnya, kesadaran Luoxiu kembali ke tubuhnya. Lautan kesadaran di dalam istana lumpur kembali menjadi gaib, sementara sumber jiwa sucinya mulai memurnikan kepingan-kepingan jiwa milik penguasa. Dao sejati reinkarnasi. Kekuatan jiwa yang 80%-nya telah bertransformasi abadi, meskipun banyak yang hilang karena ditekan dan dimusnahkan oleh kedua senjata abadi, jika bisa dimurnikan seluruhnya, sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sekali lagi. Setidaknya, ia bisa mencapai puncak tingkat penguasa Dao sejati, bahkan melangkah ke alam setengah abadi, di mana jiwa sucinya mengalami transformasi abadi. Cakram Dao reinkarnasi yang termasyhur selama berabad-abad kini telah hancur. Sembarang kepingannya saja, setelah melewati waktu yang panjang, dapat berubah menjadi sebuah harta karun sumber kekuatan yang dahsyat. Cakram Dao reinkarnasi adalah pusaka Dao utama milik penguasa Dao sejati reinkarnasi. Ia berambisi untuk mencapai pencerahan dan menjadi abadi, sehingga semua bahan yang digunakan untuk menempa pusaka Dao tingkat puncak ini adalah bahan-bahan terbaik. Luoxiu mengulurkan tangannya untuk mengambil. Kepingan-kepingan cakram Dao reinkarnasi pun berkumpul ke arahnya. Ia menjalankan ilmu pemurnian tubuh dengan menelan harta karun yang pernah ia simpulkan dari kitab pusaka, lalu mengekstraksi esensi murni yang terkandung di dalam kepingan-kepingan itu untuk dimurnikan ke dalam tubuh fisiknya. Selain itu, ada juga cincin penyimpanan milik penguasa Dao sejati reinkarnasi.
Sebagai seorang ahli yang berdiri di puncak alam semesta ini, jumlah harta karun di dalam cincin itu tak terhitung banyaknya. Namun, Luo Xiu menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sumber daya berharga yang sulit didapat bagi banyak penguasa Dao sejati kini sudah tidak menarik di matanya. Kristal abadi dan obat abadi yang ia harapkan tidak ada satupun di dalam cincin itu, hanya ada sejumlah kecil bahan tempat tingkat abadi. Luo Xiu tidak terburu-buru untuk kembali, melainkan duduk bersila di atas cakram Dao abadi, dan aliran waktu di sekitarnya pun melambat. Setelah menyatu sepenuhnya dengan jantung ruang dan waktu, dao waktu yang terkandung dalam cakram Dao abadi kini benar-benar dapat digunakan oleh Luo Xiu. Ia bisa membuat waktu di sekitarnya melambat 100 kali lipat. Kekuatan jiwa yang 80%-nya telah bertransformasi abadi tidaklah mudah untuk dimurnikan. Luo Xiu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun hingga tingkat kekuatan jiwanya meningkat ke puncak penguasa Dao sejati, lalu melangkah ke alam transformasi abadi. Hanya saja, jiwa sucinya baru mencapai 30% transformasi abadi. 1 tahun di atas cakram Dao abadi, di dunia luar baru berlalu kurang dari 4 hari. Namun, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jika harus berhadapan dengan Raja Abadi Sueyu, ia akan lebih percaya diri. Setelah pertempuran ini, Luo Xiu merasa dengan kekuatannya saat ini, ia cukup untuk menghadapi lawan manapun di bawah tingkat manusia abadi. Namun, alasan ia masih waspada terhadap Sueyu adalah karena kekuatan Sueyu bukan hanya sekadar basis kultivasi tingkat setengah abadi. Yang paling sulit dihadapi adalah penguasaan alamnya yang sudah setingkat Raja Abadi. Sederhananya, meskipun sama-sama berada di alam setengah abadi, seorang setengah abadi biasa layaknya seorang pemula yang baru belajar bela diri, sementara Sueyu sudah berada di tingkat mahaguru besar ilmu bela diri. Swoosh! Cakram Dao abadi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju planet keluarga Ji. Meskipun baru berlalu kurang dari 4 hari, bukan tidak mungkin perubahan tak terduga bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu. Berjubah putih, dengan rambut panjang berwarna darah dan pupil vertikal yang tampak ganjil. Di luar planet keluarga Ji, Wuji muncul dengan penampilan dan aura yang telah berubah total. Wuji, serahkan Sueyu. Ketika Dewi Yunxuan melihat Wuji muncul, niat membunuh yang tajam langsung terpancar dari matanya. Kini seluruh dunia tahu bahwa jiwa sisa dari Raja Abadi Sueyu, yang pernah bertarung hebat dengan Raja Abadi Yunlong dan keduanya tewas, telah melarikan diri dari istana abadi kuno dan kini bersemayam di dalam tubuh Wuji. Hehe, adik seperguruan Yunxuan, aku sudah bersusah payah mencarimu. Tatapan Wuji tertuju pada Yunxuan, senyumnya tampak sedikit aneh dan jahat. Aku akan melucuti pakaianmu inci demi inci. Jika Yunlong tahu putrinya ku permainkan, hidup segan mati tak mau, entah apa yang akan dia rasakan. Senyum Wuji menjadi semakin ganjil, ekspresi wajahnya bengis dan menyeringai. Wuji, kau cari mati. Dewi Yunxuan sangat murka, tetapi hatinya dipenuhi kebingungan. Sebab, penampilan dan aura Wuji saat ini telah berubah drastis. Dengan sifat asli Wuji, seharusnya ia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukan hanya Dewi Yunxuan yang menyadarinya, Qin Zhan dan Dugu, yang pernah menjadi murid Wuji, bahkan merasa bahwa orang di hadapan mereka sama sekali bukan guru mereka yang dulu. Haha, aku cari mati. Hanya dengan kalian para semut ini, di mata rajaku ini kalian hanyalah semut yang bisa kubunuh dengan lambaian tangan. Wuji tertawa terbahak-bahak ke langit, rambut darahnya berkibar, ekspresinya gila. Kau bukan Wuji. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Lin Tian berjalan di udara dan berkata dengan tenang, aku pernah bertemu dengan penguasa Dao sejati Wuji. Baik dari aura maupun sifat, kau bukanlah Wuji. Oh, tak kusangka kau junior ini juga muncul, dan bahkan telah berkultivasi hingga ke alam setengah langkah manusia abadi, jauh lebih kuat dari gurumu yang tidak berguna itu. Wuji menatap Lin Tian, tersenyum ganjil. Tapi kau benar, aku bukan Wuji, melainkan Sueyu Wuji. Sueyu bersemayam di dalam tubuh Wuji. Mereka berdua mencoba menelan satu sama lain, tetapi pada akhirnya tak ada yang berhasil. Jadi, sumber jiwa mereka berdua menyatu, menciptakan diriku yang sekarang, Sueyu Wuji. Saat berbicara, aura jahat di tubuhnya menjadi semakin aneh. Tatapannya kembali tertuju pada Dewi Yunxuan, dan ia tersenyum licik. Aku memiliki kekejaman dan kelicikan Sueyu, sekaligus mewarisi cara-cara licik dan ambisi Wuji yang tak kenal batas. Putri Yunlong, aku sudah tidak sabar ingin mempermainkanmu, lalu memakanmu sedikit demi sedikit. Seolah ditatap oleh seekor ular berbisa, Dewi Yunxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Perasaan yang diberikan Sueyu Wuji saat ini padanya benar-benar jahat luar biasa. Dua kepribadian yang berbeda dipaksa menyatu, melahirkan Sueyu Wuji saat ini. Dalam arti tertentu, kepribadian Sueyu Wuji telah terdistorsi, setengah iblis setengah manusia. Tak kusangka penguasa Dao sejati Wuji yang dulu disegani akan berakhir seperti ini, sungguh menyedihkan. Lin Tian menghela napas sambil menggelengkan kepala.
Ia tidak menyangka setelah keluar dari pengasingan, seluruh dunia telah berubah. Bisa menciptakan diriku, Wuji sudah mencapai kesempurnaan. Apa maksudmu menyedihkan? Sueyu Wuji mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mencengkeram ke arah Lintian. Lengannya berubah menjadi ular raksasa berwarna darah yang ganas, seolah hendak menelan langit dan bumi. Serang dia bersama-sama. Dewi Yunsuan dan Lintian menyerang pada saat yang sama. Tidak peduli apakah lawannya adalah Sueyu atau Wuji, hanya dengan pertempuran hidup dan mati bencana ini bisa diakhiri. Meskipun sama-sama memiliki basis kultivasi setengah abadi, begitu pertarungan dimulai, tubuh Lintian langsung terlempar ke belakang, jelas bukan tandingan Sueyu Wuji. Adapun Dewi Yunsuan, meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, ia memiliki pusaka abadi raja, dengan cahaya pedang laksana naga. Pedang Yunlong, sayang sekali basis kultivasimu terpaut sangat jauh. Dari Yunlong, kau sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan pedang ini. Sueyu Wuji tersenyum meremehkan. Nama pusaka abadi raja memang terdengar menakutkan, tetapi hanya di tangan seorang raja abadi ia bisa menunjukkan kekuatannya. Seorang penguasa Dao sejati yang menggunakannya, kekuatan yang dikeluarkan sama sekali tidak layak disebut. Dengan lambaian tangannya, ia menghancurkan cahaya pedang yang laksana naga itu. 9 mutiara naga sumber kekuatan sebesar bintang muncul di angkasa, seketika membentuk sebuah formasi besar. Formasi besar ini, yang didasarkan pada pusaka sumber kekuatan 9 mutiara naga, mengurung Dewi Yunsuan, Lintian, serta Qinzhan, Dugu, dan Tuan Takdir di dalamnya. Suara jahat Sueyu Wuji perlahan terdengar, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian secepat itu. Jika aku membunuh kalian dengan mudah, bukankah itu sangat membosankan?" Setelah mengurung mereka semua dengan formasi 9 mutiara naga, Sueyu Wuji berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat langsung menuju planet keluarga Ji di bawah. Gawat, dia akan memurnikan jembatan Vexian. Wajah Tuan Takdir, Su Cheng'an, berubah drastis. Begitu jembatan Vexian dimurnikan, maka tanpa izin Sueyu Wuji, tidak akan ada yang bisa naik ke dunia abadi melalui jembatan itu. Jangan biarkan dia berhasil. Dipimpin oleh Yunsuan dan Lintian, beberapa orang itu mengerahkan serangan terkuat mereka masing-masing, mencoba untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, formasi ini dibuat oleh Sueyu Wuji sendiri. Bahkan dengan basis kultivasi Lintian yang telah mencapai alam setengah abadi, mustahil untuk menghancurkan formasi dan melarikan diri dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, formasi ini bukan hanya formasi pengurung. 9 mutiara naga sumber kekuatan sesekali muncul, seperti bintang yang mengunci satu orang dan menghantamnya. Setiap serangan memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan penuh seorang penguasa Dao sejati tingkat puncak. Serangan tingkat ini masih bisa ditangani oleh Lintian dan Yunsuan, tetapi tidak dengan Qinzhan, Dugu, dan Tuan Takdir. Bersambung.